Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna-Vila Putri Prasari dari kelas Matematika B 2019. Di sini saya akan mencoba coding Python untuk klasifikasi data menggunakan algoritma KNN atau K-nearest neighbor. Di sini data yang akan saya gunakan yaitu data social network ads, yang mana di dalam data tersebut terdapat sebanyak 400 data atau 400 record dan juga ada sebanyak 5 atribut. Akan tetapi di sini kita akan menggunakan 3 atribut saja, yaitu atribut usia dan estimasi gaji sebagai variabel X-nya, kemudian atribut purchase sebagai label atau variabel Y-nya. Langsung saja kita coba codingnya. Untuk yang pertama, kita imporkan package yang dibutuhkan dalam klasifikasi data. Yang pertama yaitu package NumPy untuk menghitung matriks. Kemudian ada paket matplotlib digunakan untuk menggambar grafik dan plot. Kemudian ada paket pandas untuk menganalisis data. Kemudian selanjutnya kita buat variabel dataset yang mana variabel ini digunakan untuk menampung dataset yang sudah kita imporkan tadi, yaitu dataset social network ads. Kita gunakan perintah pd.read_csv, kemudian nama filenya yaitu social network ads csv. Oh ya, kita run dulu ya, yang tadi belum di run, kita run. Sudah berhasil dan tidak ada error. Kemudian kita lanjutkan untuk run variabel dataset. Juga sudah berhasil. Kemudian kita coba untuk melihat dataset tersebut dengan perintah dataset.head. Kita run. Nah, di sini terlihat bahwa kita mempunyai 5 atribut di dalam dataset tersebut, yaitu ada user ID, jenis kelamin, usia, kemudian estimasi gaji, dan juga purchase. Namun di sini yang akan kita gunakan hanya atribut usia, estimasi gaji, dan juga purchase, maka kita harus memisahkan kolom-kolom tersebut menjadi variabel lain. Di sini kita akan buat variabel X, yang mana variabel X ini kita akan memisahkan kolom 2 dan 3 sebagai variabel X, kemudian kolom keempat sebagai variabel Y-nya. Dengan perintah dataset.ilog, kemudian untuk seluruh baris, kemudian untuk kolom yang kita pilih sebagai variabel X, yaitu kolom 2 dan 3. Kolom 2 dan 3 ini dihitung dari kolom 0, 1, 2, dan 3, sehingga yang kita ambil adalah kolom usia dan estimasi gaji. Yang kita ambil adalah nilainya. Kemudian untuk variabel Y, di sini yang kita ambil adalah seluruh baris, kemudian untuk kolomnya yang kita ambil adalah kolom keempat. Di sini bisa kita tuliskan negatif 1, yaitu maksudnya adalah kolom pertama dari belakang, seperti itu. Kemudian kita run. Nah, sudah berhasil ya untuk run-nya. Langkah selanjutnya, kita perlu untuk membagi data menjadi data training dan juga data testing. Di sini untuk membagi data tersebut, kita menggunakan
package dari scikit-learn menggunakan fungsi train test split. Di sini sudah tertulis. Jadi kita akan membentuk sebanyak 4 variabel baru, yaitu xtrain, xtest, ytrain, dan ytest, yang mana keempat variabel itu diperoleh dari seluruh data, yaitu data x, y, dengan test size sebesar 0,25 dan random state 0, yang mana hal ini akan membuat data kita terbagi menjadi dua data, yaitu data training dan data testing, di mana untuk data training itu berjumlah sebanyak 75% dan juga data testing sebanyak 25%. Sehingga nanti kita akan mempunyai data training sebanyak 300 data dan juga untuk data testing kita mempunyai sebanyak 100 data. Seperti itu. Kita run. Nah, sudah berhasil dan tidak terjadi error. Kemudian selanjutnya kita tahu bahwa untuk nilai dari atribut usia dan atribut estimasi gaji ini memiliki perbedaan yang sangat jauh, range-nya sangat jauh seperti itu. Sehingga kita perlu untuk melakukan scaling. Nah, di sini untuk melakukan scaling kita perlu menggunakan fungsi standard scaler yang diambil dari package scikit-learn. Kita hitung di sini, kita panggil fungsi standard scaler menggunakan variabel sc, kemudian kita lakukan scaling untuk variabel x-nya, yang mana di sini untuk scaling untuk variabel x train dan juga scaling untuk variabel x test. Kita run di sini. Oke, berhasil dan tidak terjadi error. Selanjutnya, karena data sudah kita scaling, selanjutnya kita akan membentuk model dari klasifikasi KNN atau K nearest neighbor-nya dengan menggunakan fungsi K neighbor classifier, yang mana fungsi ini diambil dari package scikit-learn. Kita membangunkan variabel classifier untuk memanggil fungsi K neighbor classifier, dengan di sini kita mengambil K sebanyak 5, kemudian menggunakan metrik Euclidean dan juga P sama dengan 2. Maka kita gunakan untuk data train, kita ambil di sini, kita gunakan data xtrain dan ytrain, kita run. Nah, kita berhasil, tidak terjadi error. Di sini tertulis bahwa K-neighbor classifier dengan jarak Euclidean seperti itu. Selanjutnya kita tentukan y prediksi menggunakan classifier.predict untuk x test, karena kita akan memprediksi y dari data x test. Kita run. Berhasil. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung akurasi dari model ini, yang mana untuk menghitung akurasi ini kita menggunakan fungsi confusion matrix yang diambil dari scikit-learn juga. Di sini kita bentuk variabel cm untuk memanggil fungsi confusion matrix untuk nilai ytest dan ypred. Kita run dan kita print nilai cm-nya. Nah, di situ diperoleh di sini diperoleh 64 benar untuk jawaban benar dan diperoleh 29 jawaban benar untuk pernyataan salah. Sehingga akurasi ini kita peroleh dengan menambahkan 64 ditambah 29, yaitu 93, dibagi dengan jumlah keseluruhan ini, yaitu 100. Sehingga kita peroleh akurasinya yaitu 93 dibagi dengan 100 dikalikan dengan 100%, sehingga kita peroleh akurasinya yaitu 93%. Kemudian kita juga dapat memvisualisasikan KNN dengan menggunakan Python.
Di sini kita akan memvisualisasikan model KNN untuk data trainingnya. Di sini kita menggunakan fungsi, menggunakan package matplotlib untuk menggambar plotnya. Dan di sini yang digunakan adalah Xtrain dan Ytrain karena kita akan memvisualisasikan model untuk data trainingnya. Kemudian coba kita run. Nah, di sini kita peroleh gambar untuk model KNN untuk data training seperti itu, yang mana untuk sumbu X-nya merupakan atribut umur, untuk sumbu Y-nya merupakan atribut estimasi gaji. Di sini terlihat bahwa ini yang warna hijau itu menunjukkan nilai untuk atribut purchase dengan nilai ya. Kemudian untuk yang berwarna merah ini menunjukkan atribut purchase dengan nilai 0 atau tidak, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita juga bisa memvisualisasikan model KNN untuk data testingnya masih dengan fungsi yang sama, yaitu dari package matplotlib. Hanya saja di sini kita ganti untuk datanya, yaitu xtest dan ytest. Kemudian kita coba untuk run. Nah, di sini kita peroleh untuk plot, scatter, klasifikasi data dengan KNN untuk data testing. Untuk hasilnya seperti ini, seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk simulasi kode Python untuk klasifikasi data menggunakan KNN dari saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.